Halo, selamat datang di channel Belajar IT. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara integrasi Jellyfin dan Mikrotik Hotspot. Ya, untuk tujuan integrasi ini adalah agar memudahkan manajemen user antara Mikrotik dan Jellyfin. Untuk langkah persiapan ada dua ya. Pertama adalah siapkan media server Jellyfin yang pasti sudah terinstall ya. Lalu yang kedua adalah siapkan web server Nging. Untuk tutorial cara instalasi dan konfigurasi web server bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya. Ini adalah untuk skema integrasi. Bisa kita lihat di sini ada Mikrotik dan server Jellyfin. Untuk langkah integrasinya ada pada bagian on login dan on logout. Jadi ketika user login maka Mikrotik akan merequest untuk meng-create user ya pada Jellyfin, dan ketika logout maka Mikrotik akan merequest delete user dari Jellyfin. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa clone atau download. Kita bisa klik ya di sini. Di sini kita akan download saja dulu ya. Kita download. Kita buka foldernya. Sekarang kita pergi ke WinSCP. Oke, kita login saja ya pada server Jellyfin ini. Di sini kita drag saja ya. Kita drag. Lalu sekarang kita ke putih ya. Kita klik putih. Kita isikan passwordnya. Oke, sekarang kita akan unzip ya. Tadi kita upload Mikrotik Hotspot Jellyfin ini di sini ya pada var www.html. Kita buka saja ya cd var www.html. Kita lihat ya. Lalu kita unzip. Oke, di sini sudah ada. Oke, untuk langkah kedua adalah tambahkan konfigurasi Nging pada etc Nging site available default. Kita kembali lagi ke putih ya. Bisa kita lihat di sini ya. Kita tuliskan nano etc Nging set available default. Pada root kita setting path API Jellyfin ini. Caranya gimana? Caranya adalah klik kanan, lalu duplicate. Kita lihat di sini ini adalah path dari API Hotspot Jellyfin. Kita tambahkan saja ya. Lalu pada bagian server name kita isi, misalnya kita isi microapi.test. Lalu kita save ya. Oke, sudah di save. Dan untuk langkah ketiga kita tambahkan konfigurasi Nging proxy pada etc Nging set available default. Oke, sebelum itu untuk apa sih tujuan dari Nging proxy ini? Untuk tujuan Nging proxy ini adalah agar bisa mereverse dari HTTP localhost pada port 8096 ke HTTP nama domain.tld. Jadi nanti ketika akses pada konfigurasi default dari Jellyfin ini dengan alamat domain localhost pada port 8096 ke HTTP nama domain.tld. Oke, kita kembali lagi ya. Kita edit lagi pada nano.
etc nging set available default. Kita tambahkan ya di bawahnya. Untuk file konfigurasinya bisa dilihat pada kolom deskripsi ya. Oke, di sini kita tambahkan. Lalu pada bagian server name kita ganti ya. Kita ganti misalnya saja di sini saya menggunakan movie.d3hotspot.net. Kita save. Oke, sekarang kita ke browser lagi ya. Oke, sekarang kita lihat ya pada localhost Jellyfin. Di sini bisa kita akses ya. Sekarang kita coba ganti dengan movie.d3hotspot.net. Oke, di sini sudah bisa ya. Tadi localhost. Dan sekarang sudah bisa ke movie.d3hotspot.net. Dan sekarang kita buka tab baru lagi ya. Kita buka tab baru. Tadi kita menuliskan untuk URL API Jellyfin ini dengan nama microapi.test. Oke, jadi di sini sudah bisa ya. Dari domain movie.d3hotspot.net ke mikrotik.api.test. Dan untuk langkah keempat adalah tambahkan DNS statik pada mikrotik. Untuk DNS statiknya tadi ya, untuk domain API dan domain Jellyfin. Sekarang kita pergi ke Winbox. Oke, kita connect saja langsung ya. Kita tambahkan IP DNS statik ini untuk domain API dan Jellyfin pada menu IP DNS, lalu klik statik. Untuk domain yang pertama adalah microapi.test. Lalu isikan addressnya sesuai dengan IP yang diberikan oleh mikrotik ini ke server Jellyfin ya. Untuk IP-nya di sini saya menggunakan 10, 200, 38, dan 5. Lalu tambahkan lagi ya. Kita copy saja. Tambahkan di sini untuk domain Jellyfin. Oke, di sini sudah. Dan untuk langkah terakhir atau untuk langkah kelima, kita bisa tambahkan script pada mikrotik pada menu IP hotspot user profile script. Kita akan menambahkan dua script ya saat on login dan on logout. Kita kembali lagi ke Winbox ya. Di sini kita buka pada menu IP hotspot user profile. Lalu kita pilih ya di sini. Dan di sini saya akan menambahkan pada user profile default. Ketika on login ya, kita tulis saja ya. Kita tulis ya ini pada on login dan on logout. Untuk domain API tadi saya menggunakan mikrotik.test. Kita ganti saja ya. Lalu di sini adalah path-nya. Tadi adalah request. Untuk yang pertama bisa kita lihat ya di sini. Pada menu tambah user dan untuk request adalah create. Lalu pada on logout kita lihat ya. Di sini sama, bedanya pada request ini kita menuliskan kata delete. Sekarang kita apply lalu oke. Dan sekarang kita akan tes apakah script ini bekerja atau tidak.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika masih ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar.